Ini adalah jalan pintas yang paling cepat untuk menuju ke dusun mereka. Pemirsa, kalau memang dana pendidikan dalam APBN mencapai 20%, lalu mana buktinya? Untuk mencapai ke sekolah, anak-anak ini harus mempertaruhkan nyawa mereka setiap harinya. Dia takutan udah hujan besar gitu, banjir lagi di samping rumah air. Takutnya ya kan karena lagi musim longsor Pak, gitu. Jadi ketakutan aja Pak gitu. Ini nih yang jendela ini bocor. Bocor ini yang bocor. Oh ya ampun. Setidaknya dalam satu dekade ke belakang, Sulawesi Selatan sempat tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Bahkan masuk dalam jajaran 15 besar provinsi terkaya dan paling maju di Indonesia Timur. Sayangnya, masih banyak kisah miris di balik catatan prestasi ini. Bahkan, pembangunan berjalan sangat lambat. Tim Indonesiaku mengajak Anda mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Di sini nih, jalan yang paling ekstrim ini menuju Salubaka, Bang Riko. Oh ya Tuhan. Masih ada 20.000 desa lagi yang membutuhkan pembangunan infrastruktur dan kita akan menuju ke salah satunya. Kita akan lihat seperti apa perjalanannya selengkapnya dalam Indonesiaku kali ini. Turun kita. Ya Tuhan. Ini Bapak dari bawah semua. Iya. Gantian saya ke bawah ini semua. Oke. Dari ketinggian di sini, saya memang bisa melihat sebuah desa di kejauhan. Tapi, saya tak melihat ruas jalan menuju ke sana. Satu-satunya yang terlihat adalah sebuah ujung tangga yang dikaitkan ke pohon dan bebatuan menggunakan tali. Itulah satu-satunya akses menuju desa Kaseralau, wilayah sangat tertinggal yang akan kami tuju. Saya benar-benar ragu saat harus melangkah menyusuri deretan anak tangga ini. Benarkah ini adalah jalan menuju desa Kaseralau? Sungguh sulit dipahami nalar. Di sini, batas antara selamat dan maut sangat tipis, dan warga harus menjalaninya setiap hari karena tak punya pilihan lain. Tak terhitung lagi berapa orang yang terjatuh dan menjadi korban karena terpeleset. Tapi, saya tak punya waktu lagi untuk takut dan khawatir. Untuk bisa menuju ke dusun yang kami tuju, ini adalah jalan pintas yang paling cepat untuk menuju ke dusun mereka. Walaupun memang medannya sangat berbahaya, tapi inilah cara mereka untuk bisa menuju ke dusun. Karena kalau tidak kita harus memutar dan itu memakan waktu hampir seharian. Jadi saya akan coba untuk ikut mereka ke menuruni tangga ini untuk menuju ke dusun mereka. Rasa takut membuat tubuh saya kaku dan gemetar. Jantung berdebar dan tangan basah berkeringat dingin. Perjalanan menuruni anak tangga pun terasa sangat lama dan menakutkan. Aduh, tunggu. Kaki saya gemeteran dari tadi. Tapi kuncinya emang sebenarnya kita nggak boleh lihat bawah. Tapi ketika kita mulai turun pasti kita mau nggak mau lihat ke belakang. Tapi kaki saya gemeteran dari tadi. Warga yang rata-rata tidak memiliki kendaraan, mau tak mau harus berjalan kaki kemana-mana. Jalur tangga yang ekstrim ini terpaksa dipilih karena jaraknya jauh lebih dekat. Bapak mau ke atas ini? Kita mau ke Letak. Mau ke Letak? Aduh. Saya tadi naik tangga aja lama sekali turunnya. Memang ini jalan ini lama sudah tapi tidak pernah apa namanya. Tidak dibangun-bangun ini. Tapi kalau mau pulang balik desa memang harus lewat sini. Iya, ada di jalan tapi terlalu jauh. Mungkin kita lebih duluan sampai di Letak. Kalau jalan kaki daripada naik motor keliling pijendekan tembus ke Bakari.
Bagi sebagian kecil warga desa Kaseralau yang punya kondisi ekonomi lebih baik, memilih menggunakan motor untuk keluar masuk desa. Tapi bagi yang berkekurangan, jalan setapak inilah yang bisa menghemat waktu dan biaya tanpa harus memutar ke Kabupaten Nrekang. Jadi selain tangga kita masih harus pakai tali ini untuk ke bawah. Kalau warga mungkin sudah biasa naik turun di batu ini, tapi ternyata curam banget. Jadi kita akan coba pakai tali safety ini untuk nurunin ke bawah, dan masih ada beberapa tangga lagi. Padahal sebenarnya, dana desa sebesar 1,8 triliun rupiah untuk Sulawesi Selatan telah dikucurkan. Namun kondisi masyarakat kawasan terpencil masih saja memprihatinkan. Ibu mau kemana ini? Saya mau di Lesta. Oh, Leta? Iya. Di atas itu berarti tadi? Iya. Aduh, ibu nanti bakal naik tangga ya? Iya. Jadi ibu ini berdua nanti akan naik tangga yang tadi saya lewatin. Iya. Tapi saya nggak kebayang bagaimana mereka bisa bawa barang-barang ini sambil naik tangga untuk menuju ke kampung sebelah. Meski posisi desa Kaseralau bisa saya lihat di kejauhan, ternyata jaraknya cukup jauh. Kami tak kunjung sampai ke desa, meski lutut dan pergelangan kaki sudah lemas dan terasa sakit. Kalau kampung masih jauh? Sana kampung masih jauh lah. Kampung dekat. Dekat, yang di ujung itu, dekat itu. Di sana tengah kampung. Aduh, ya sudah, saya mau ke situ dulu ya. Iya. Ibu lanjut ke atas. Iya. Hati-hati, adik hati-hati. Sultan, Lebu, Cipi, dan Kadang hanyalah sebagian kecil warga desa yang harus berjuang keras bertahan hidup dengan kondisi serba terbatas seperti ini. Akhirnya, setelah menempuh 3 jam perjalanan yang sangat mendebarkan, kami tiba juga di desa Kaseralau. Inilah desa Kaseralau. Ada sekitar 100 rumah di sini. Desa ini terasa sepi karena sebagian besar penduduknya merantau ke ibu kota Kabupaten Pinrang. Sejenak kami beristirahat di Dusun Salubaka sebelum melanjutkan perjalanan ke Dusun Paleleng yang jaraknya masih sekitar 7 km lagi. Oh, bukan ini dusunnya. Untuk menuju ke kota Pinrang, warga desa harus menempuh jarak 40 km. Dengan kondisi jalan tak memadai, waktu perjalanan bisa menjadi sangat lama. Baru setengah jam berjalan, kami terkejut karena jalan menuju ke sana ternyata terputus. Ini belum jadi jalannya ya? Belum jadi, belum. Masih lama ini. Nah, terus kalau mau ke Paleleng, lewat mana kita? Harus dijemput lagi kalau memang kita mau naik motor ke Paleleng, dijemput dari Paleleng. Oh, motor yang dari bawah. Dari bawah. Mau tak mau kami pun harus menuruni perbukitan menuju Dusun Paleleng. Lagi-lagi, medan berat harus kami taklukkan. Jadi kan jalannya belum selesai dibangun oleh pemerintah, ini baru sekitar 1-2 bulan. Kita harus menuju ke Dusun Paleleng ini dengan menuruni bukit, baru kita akan melanjutkan lagi pakai motor di bawah. Setidaknya perjalanan sejauh 2 km harus kami tempuh dengan berjalan kaki menuruni bukit. Baru kemudian kami lanjutkan menggunakan motor di jalur jalan yang bisa dibilang sangat berbahaya. Jalan setapak jalur motor ini berada di antara jurang dan tebing setinggi 800 meter, sehingga butuh nyali besar mengendarai motor di jalur ekstrim seperti ini. Jalur memutar sejauh 10 km ini membuat kami membelah wilayah pegunungan hingga ke bagian paling ujung Desa Kaseralau. Lokasi Desa Kaseralau yang berada di perbatasan Kabupaten Pinrang dan Nrekang membuatnya malah kehilangan perhatian dari kedua otoritas wilayah.
Lihat saja anak-anak ini. Setiap hari 2 km harus ditempuh dengan berjalan kaki ke sekolah. Parahnya, anak-anak ini pun harus mempertaruhkan keselamatan saat menyeberangi sungai. Seragam harus ditanggalkan kalau tak ingin basah terendam arus sungai. Hanya ban karet yang menjadi tumpuan mereka agar tak hanyut terbawa arus yang deras. Saya sangat tersentuh melihat semangat warga Kasera-Lau yang tak pernah menyerah memperjuangkan nasib mereka. Betapapun sulitnya, semuanya diupayakan sekuat tenaga. Kedalaman sungai ini bisa mencapai 10 meter, apalagi saat kami menyeberang ini, permukaan air sedang naik. Arus sungai yang sangat deras bisa saja menghanyutkan siapa saja yang melintas. Pemirsa, kalau memang dana pendidikan dalam APBN mencapai 20%, lalu mana buktinya? Untuk mencapai ke sekolah, anak-anak ini harus mempertaruhkan nyawa mereka setiap harinya. Kita lanjut, Pak. Hati-hati, Pak. Benar-benar hebat. Rasa takut anak-anak ini terkalahkan oleh semangat memperbaiki masa depan. Warga pun hanya bisa pasrah karena permintaan pembangunan jembatan yang berulang kali mereka ajukan pada pemerintah tak juga ditanggapi. Tak cukup hanya menyeberangi sungai, kami masih harus mendaki bukit untuk mencapai tujuan. Rahman, sini dulu. Rahman, kalau kita setiap hari ke sekolah memang lewat situ? Iya, kalau kemarau lewat sini. Kalau musim hujan lewat jembatan. Putar? Iya. Oh, ada jembatan. Itu berapa lama putarnya? 1 jam. 1 jam. Kenapa tidak mau lewat jembatan aja? Kan lebih aman. Lebih dekat kan lewat sini. Lebih dekat lewat sini ya? Akhirnya, setelah perjalanan melelahkan, kami tiba juga di sekolah. Anak-anak pun siap belajar dengan penuh semangat, meski tubuh lelah selepas perjalanan panjang. Kalau bolosnya ya tidak pernah bolos, tapi kalau terlambat ya hampir pasti. Kalau musim hujan, kondisinya katanya mereka harus putar. Itu kan artinya lebih jauh lagi. Iya, Tapi sudah pasti datang. sudah pasti datang. Walaupun hujan seperti Walaupun apapun hujan, kondisinya. basah kuyup tetap datang. Berarti semangatnya luar biasa. Ya, semangat itu anak-anak. Yang dari sana itu sama sekali untuk belajar. Kalau udah ketemu teman-teman mereka pasti semangat ya? Pasti semangat. Saya tak akan pernah melupakan perjalanan yang luar biasa ini. Saya beruntung menjadi saksi perjuangan warga yang seakan tertinggal di belakang kereta pembangunan ini. Apalagi liputan ini diganjar penghargaan jurnalistik Adi Negoro 2017, penghargaan tertinggi karya jurnalistik di tanah air. Liputan di Desa Kasera-Lau merupakan salah satu yang terberat di antara episode lain Indonesiaku karena lokasinya cukup dekat, namun medannya sangat menyulitkan kami dalam melakukan peliputan. Kami bersyukur sekali setelah liputan Indonesiaku, beberapa bulan setelahnya, pemerintah setempat mensurvei lokasi tempat kami melakukan liputan, kemudian melakukan pembangunan jalan dan juga jembatan. Memang belum semuanya, tapi setidaknya bisa membantu masyarakat dan anak-anak sekolah untuk bisa melakukan aktivitas mereka. 12 Oktober tahun lalu, warga Kabupaten Garut mengalami pengalaman pahit saat banjir bandang dan tanah longsor menghancurkan 6 kecamatan. Luapan air dari 4 aliran sungai membuat lebih dari 5.000 orang menderita. Bahkan 1.100 orang lebih diantaranya harus tinggal di pengungsian untuk waktu yang lama. Salah satunya di kawasan pengungsian Dusun Cinyangsang, Desa Sukanegara yang dihuni lebih dari 200 orang. Sebagian besar pengungsi ini adalah perempuan dan anak-anak. Salah satunya Yani dan ke-6 buah hatinya. Mereka tinggal bersama 8 keluarga lain di tenda yang sama. Tak heran, tenda ini selalu ramai orang. Tendanya yang mana tendanya? Berapa keluarga di sini? Dia sebarang orang di dia. Berapa?
2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih ada dari 20 orang pemirsa yang ada di dalam tenda ini. Itu belum termasuk sama anak-anaknya. 9 ya. 9 yang dewasa dan anak-anaknya. Ibu aja anaknya ada 6 ya. Ibu anaknya ada 6, itu udah 15, belum anak-anak dari tetangga-tetangga yang lain gitu. Ini di satu tenda, nanti kita akan lihat tenda-tenda yang lain gitu. Tenda berukuran 3 kali 4 meter ini hanya beralas kayu dan terpal. Para pengungsi membawa sendiri tikar, sarung, dan selimut untuk mereka beristirahat. Semua penghuni tenda, termasuk Yani dan anak-anaknya, harus tidur berhimpitan. Di waktu-waktu tertentu, anak-anak kadang terhibur dengan kehadiran para relawan yang membagikan bantuan, sekaligus menyerukan penggunaan masker dan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Satu lagi yang kerap terjadi, para ibu yang terpaksa berkerumun di dapur umum saat memasak bersama. Hanya beras yang mereka dapatkan dari bantuan pemerintah dan relawan. Sedangkan bumbu dan lauk lainnya tetap harus mereka siapkan sendiri. Biasanya hanya sayuran yang tumbuh liar di kebun sekitar pengungsian. Wah, ini tempat masak banjir nih. Iya. Terus kalau yang tempat tidur itu banjir juga? Oh iya. Tapi kan basah juga. Tetap ya. Warga mengaku jarang menggunakan masker karena nafas terasa sesak, terutama saat memasak. Sehingga masker lebih sering mereka gunakan saat ada kunjungan dari pejabat setempat. Ibu sempat khawatir nggak sih gitu walaupun udah kenal dekat gitu? Iya sempat. Tapi kondisinya nggak memungkinkan juga ya Bu ya? Enggak lah, di kampung agak bakalan ada aman gitu-gitu. Aman. Kenapa Bu? Amannya Bu? Kan di sini mah enggak banyak debu-debu yang kayak di kota. Warga pengungsian sebenarnya paham betul ada resiko penularan COVID-19 di tengah pengungsian ini. Namun, energi mereka banyak terkuras untuk terus bertahan hidup di situasi pasca bencana yang tak kunjung pulih. Apalagi nyaris tak ada lagi harta benda yang tersisa pasca terjangan banjir bandang. Bu, ini kan tadi kan Ibu makan rame-rame. Iya. Terus Ibu ganti-gantian gitu. Ibu nggak takut? Gimana ya? Udah biasa mungkin. Harus gimana lagi? Iya, tapi Ibu tadi ganti-gantiannya sama anak aja apa sama tetangga juga? Enggak, sama anak. Sama anak doang. Iya. Tapi Ibu tahu nggak kalau corona bisa nyebar lewat alat makan, lewat makanan gitu? Iya, tahu. Terus apa biasanya yang diobrolin sama ibu-ibu lain gitu? Supaya mencegah gitu? Iya, mencegah harus jaga jarak jauh. Apalagi Bu? Harus, cuci tangan. Katanya. Tapi karena makanannya alatnya terbatas ya Bu ya? Iya. Warga lebih memikirkan nasib perekonomian mereka yang kolaps dihantam pandemi. Apalagi mayoritas warga desa Sukanegara berpenghasilan sangat rendah. Ya Bu. Heri dan Yani misalnya, pasangan ini hanya lulus sekolah dasar. Begitu juga anak pertama dan kedua mereka. Bahkan anak ketiga dan keempat mereka tak tamat SD karena tak ada biaya. Ketakutan terbesar mereka saat ini bukan lagi pandemi, melainkan hilangnya penghasilan keluarga. Yani dan Heri nyaris setiap hari kebingungan menyediakan makanan bagi keenam anaknya. Bahkan sebelum pandemi saja, hutang keluarga mereka sudah menumpuk di mana-mana. Sebetulnya saya takut ekonomi, Pak. Lebih takut ke ekonominya? Iya, soalnya saya banyak anak. Gitu. Jadi kan nggak bisa cari rezeki, Pak. Kemana-kemana juga susah kan. Dikarenakan apa? Soalnya kan itu tertutup semua kan, di kota juga kan nggak bisa. Dan lagi kan sulit juga, dipersulit juga kan. Dipersulit kan. Ke kota bisa ibaratnya kan harus ada surat-surat lengkap dari RT, RK, desa, kecamatan. Jadi lebih sulit buat kerja ya Pak? Baru
bisa. Rumah keluarga Yani dan Heri memang masih ada, namun kondisinya rapuh. Keduanya khawatir rumah mereka ambruk setiap kali hujan deras dan angin kencang melanda. Apalagi banyak sambungan aliran listrik yang terbuka yang rawan korslet dan kebakaran. Atas terus lagi itu ya atas lagi juga. Semua nih sambungannya. Iya, semuanya dari pojok ke sana terus ke atas. Itu terus samping Pak sama juga Pak. Jadi kan ya begitu Pak, gimana ya? Takut juga Pak, apalagi kan rumahnya kan mau roboh gitu. Jadi ketakutan, makanya saya kalau ngotor ke sini kan ya takut dan hujan besar gitu, banjir lagi di samping rumah air. Takutnya ya kan karena lagi musim longsor Pak. Gitu. Jadi ketakutan aja Pak gitu. Makanya saya kesana kesini mudar-madir aja, ke depan, ke belakang, nyupe tempat Pak. Kalau seandainya kita longsor kan mau diam di mana kan? Keenam kecamatan yang terparah terdampak bencana ini memang sudah berkali-kali dilanda banjir bandang dan longsor. Tapi sayang, tak ada penanganan sama sekali. Air dari mana Pak datang? Air itu datangnya dari atas Pak, dari atas terus lurus ke sini ke bawah, terus belok ke di bawah kolong rumah itu. Beloknya maksudnya ke sini dari ujung. Ini berarti tanah ini yang turun waktu itu ya? Kan udah rengat kan, air kan dari situ. Dari situ kan atas kan kenceng sekali ke sini. Nah ini bisa ambles dong Pak ke belakang Nah Pak? justru itu, kalau nggak dibendung ke sini, pasti kan longsor. Yani dan Heri terlalu sering menahan lapar. Makanan yang ada mereka utamakan untuk anak-anak. Akibatnya, Yani menderita penyakit lambung kronis. Namun ia tak punya uang untuk menebus obatnya ke apotek di kota Garut. Ramuan herbal buatan sendiri saja yang ia minum untuk meredakan sakitnya. Bahkan bahan-bahannya harus ia minta dari tetangga. Setengah ya? Oh, ini juga? Airnya seberapa jahe? Iya. Udah. Nah, oke. Ibu minum dua-duanya langsung apa dijarakin biasanya? Gerakin aja. Segelas ramuan herbal Yani minum bersama Yola dan Regina anaknya yang sedang flu dan batuk. Sebenarnya saat ini warga korban bencana lebih membutuhkan beras dan sembako dibanding ratusan ribu masker dari pemerintah Kabupaten Garut. Begitu juga tenda dan terpal yang dinilai lebih mendesak dibandingkan pembangunan tempat mencuci tangan dan disinfektan. Nah, yang agak sulit memang jaga jarak. Nah, tapi jaga jarak di hari pertama kedua memang sulit ya, tapi hari berikutnya sudah mulai bisa kita kondisikan, walaupun masih ada ya 1-2 yang memang karena belum merupakan sebuah budaya, belum merupakan sebuah kebiasaan, tapi mudah-mudahan dengan adanya bencana di daerah selatan ini ya, masyarakat daerah selatan ini bisa patuh dengan protokol kesehatan. Hidup di tengah wilayah rawan bencana sudah menjadi keseharian warga Dusun Cisaladah, Desa Sukanegara. Bahkan sejumlah titik longsoran terlihat jelas dari sini. 1 dari 2 jalur untuk menuju ke Kampung Cisaladah harus terputus akibat adanya longsor ini. Anda bisa lihat di sana ada sawah dan juga permukiman dan ada sekitar 30 rumah di atas. Nanti saya akan mencoba ke sana, tapi saya mau cari jalur alternatif lainnya selain jalur yang ini. Untuk mencapai Dusun Cisaladah, kami harus mengitari perbukitan sejauh 15 km. Jalannya berliku, terjal, dan licin bila hujan turun. Di tengah perjalanan, kami sempat merasakan getaran gempa bumi. Ya, kayaknya di jalan tadi ya.
Coba kita cek aja dulu. Tadi di jalan memang kita merasakan getaran pemirsa, dan ketika kita cek di BMKG tadi, tukang benar? Iya benar. 5,9. Ya. Tapi di Pangandaran, tapi Ya. kerasa sampai di Garut pemirsa. Jadi yang tadi kita khawatirkan adalah apakah di titik-titik longsor ini dan juga di pemukiman yang harus direlokasi, apakah longsornya terjadi tambahan titik gitu ya, dan apakah longsornya yang sudah terjadi itu semakin luas gitu. Makanya kita ke pengungsian sini untuk tahu kondisinya masyarakat di dalam pengungsian. Hampir seluruh warga dusun ini kini tinggal di pengungsian. Padahal di musim hujan seperti saat ini, aliran air hujan sering masuk ke dalam tenda. Bencana besar seperti ini bukan pertama kali terjadi. Tahun 2016 silam, bencana serupa juga melanda kampung mereka. Mirisnya, setiap kali hujan turun, tenda ini bocor. Air hujan pun menggenangi tempat berlindung darurat ini. Ini nih yang jendela ini bocor. Bocor ini yang bocor. Oh ya ampun. Kena dong ke kasur-kasur semua. Iya. Punten, punten. Mana tempat tidurnya ibu, posisinya yang mana? Ini. Ini keluarga ibu nih. Iya. Terus kasurnya yang mana? Ini tempat tidur saya. Ini ya. Kalau ini siapa? Mama. Ini mama ya. Iya. Salam Bu. Ini tidurnya berarti di sini berapa orang? 6. 6. 2 kasur milik Khadijah ini digunakan bersama ke-6 anggota keluarganya, yakni ayah, ibu, suami, dan kedua anaknya. Ini dilemanya pemirsa, di tengah bencana COVID, ada bencana alam, mau nggak mau mereka harus tidur di pengungsian, tidur berdempet-dempetan, dan nggak mungkin ada yang namanya protokol COVID karena memang di sini kondisinya nggak memungkinkan ya Bu ya. Jadi menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, itu sulit sekali diterapkan di sini karena memang kondisinya tidak mendukung gitu. Di tengah kepungan pandemi, bahkan warga kebingungan menghadapi ancaman serangan COVID-19 yang tak jarang mematikan. Ini masih masuk Cisalada nih Kang? Ya, Cisalada. Kosong semua ya? Ya, udah kosong, udah pada ngungsi semua ke atas, ke barat. Sampai mana batas kampung? Sini mungkin ini kan yang keputus juga, langsung gak ada jalan lagi. Oh ini rumah terakhir? Ya, terakhir ini. Oh iya. Pemirsa, ini batas kampung Cisalada menuju ke tempat titik longsor yang tadi saya datangin. Rumah-rumah ini semuanya udah kosong, tidak berpenghuni, semuanya sudah mengungsi ke tenda. Mungkin kita bisa lihat ke sana ya Kang ya? Ya. Mungkin kita mendekat ke titik longsornya. Perjalanan saya menyambangi para korban bencana ini menyisakan pengalaman tak terlupakan. Liputan ini juga membuahkan penghargaan jurnalistik Adi Negoro tahun 2020. Pada saat itu, liputan yang kami lakukan sengaja kami kolaborasikan dengan pemerintah setempat, dengan komunitas, dan juga dengan relawan yang ada untuk bisa membuka jalan dan juga menjangkau mereka-mereka yang selama ini belum terbantu selama seminggu awal terjadinya bencana. Kami melihat minimnya bantuan masker, minimnya pengawasan dari pemerintah setempat untuk protokol kesehatan, kemudian banyaknya relawan yang enggan masuk ke lokasi tempat bencana terjadi karena memang medannya sulit dan juga berbahaya bagi relawan yang masuk. Allah. Hei. Menemani pemirsa sejak tahun 2010, 11 tahun, Indonesiaku terus merekam ironi negeri. Bersama kita membuka mata. Ini tambangnya bisa aja ambruk. Dan bayangin ini adalah risiko yang setiap hari harus dihadapi para penambang di sini. Agar senantiasa peduli pada sesama warga negara yang nasibnya kerap merana.
Kami tim Indonesiaku mengucapkan selamat ulang tahun Trans 7 dan selamat ulang tahun Transmedia. Semoga selalu menginspirasi untuk negeri.